Salam God Lovers. Kadang kehidupan kita banyak rintangan, tapi satu hal yang harus kita percaya, Tuhan menuntun, memelihara, dan pasti Tuhan jawab doa tepat pada waktunya. Haleluya, Kau mulia, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Berliku-liku jalan kehidupan, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi. Bila ku ingin dekat padamu, ku layangkan pandang di awan-awan. Sejenak hatiku bertanya-tanya, dapatkah diri ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, agar ku dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Haleluya, terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku layangkan pandang di awan-awan. Sejenak hatiku bertanya-tanya, dapatkah diri ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, agar ku dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Senang sekali bisa berjumpa lagi, dan masih dari rangkaian dari 7 fase pertobatan. Dan ini adalah fase terakhir dari pertobatan, yang masih bercerita tentang penjahat yang mati di kayu salib bersama Yesus. Bagaimana dia mendapatkan jaminan Firdaus. Jadi dia mengalami fase-fase. Fase pertama, dia mengalami, dia berbalik kepada Tuhan.
Nah, fase kedua adalah dia takut akan Tuhan. Fase ketiga adalah dia mengaku dosa-dosanya dia. Kemudian fase keempat adalah metanoia. Dia merubah cara berpikirnya dia. Yang tadinya tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dia kemudian menjadi percaya kepada Mesias. Itu fase kelima, yaitu iman percaya. Fase keenam adalah memberi diri untuk dibaptis. Dan dia memberi dirinya dibaptis dengan api oleh Kristus di kayu salib. Sehingga kemudian ada jaminan dia untuk mendapatkan Firdaus. Fase ketujuh juga, ini yang juga dia alami, Bapak Ibu semua. Ini dahsyat sekali ya. Makanya kemudian Yesus memberikan jaminan kepada dia untuk bersama-sama dengan dia di Firdaus. Apa fase ketujuh? Fase ketujuh adalah jangan berbuat dosa lagi. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Setelah kita bertobat, jangan lagi kita jatuh ke dalam dosa. Si penjahat ini tidak punya waktu untuk berbuat dosa lagi. Ketika dosanya diambil oleh Kristus di kayu salib, dia tidak ada waktu lagi untuk melakukan dosa-dosa. Seperti kita mungkin habis dibaptis, kita masih bikin dosa. Besoknya jatuh lagi dalam dosa, bergumul di dalam dosa, bahkan lebih parah lagi ya, masih ada yang hidup di dalam dosa. Wah, jangan sampai ini terjadi sama kita. Jadi fase ketujuh adalah jangan berbuat dosa lagi. Setiap kali Yesus menyembuhkan, dia selalu berkata hal yang sama. Dalam Yohanes 8 ayat 10 sampai ayat 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Ini cerita ketika perempuan pelacur ingin dirajam dan Yesus menyelamatkan dia. Ya, lalu kemudian dia bertanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Yaitu orang-orang yang mau merajam si perempuan ini. "Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Jadi Yesus pun berkata kepada dia, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang." Yesus datang menghapus dosa. Ya. Dan ketika dia melakukan itu, dia mengingatkan kita dan jangan berbuat dosa lagi. Selama ini kita selalu bilang, "Oh Tuhan, terima aku dengan segala dosaku." Iya, Tuhan terima hidup kita apa adanya. Dia akan selalu membuka tangannya bagi kita. Dia akan selalu membuka pintu bagi kita untuk datang bertobat. Tapi setelah kita bertobat, ya, yang dia mau adalah ini. Jangan berbuat dosa lagi. Ya. Jangan cari pembenaran-pembenaran. Kita sering datang ketika kita berdosa, jatuh lagi berdosa, jatuh lagi berdosa, jatuh lagi. Dan kita berkata bahwa Tuhan tidak menghukum kita. Tapi dia berkata jelas juga kepada kita. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Bahkan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Rasul Paulus mengingatkan, jangan kamu sesat. Jangan sesat. Kenapa? Biar gak salah hidupmu, biar gak salah tongkronganmu, biar gak salah kamu ntar berbuat dosa lagi. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah, bertobatlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Diingatin lagi oleh Rasul Paulus. Ada di antara kamu tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jangan sesat, katanya. Jangan cari pembenaran, ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan salah tongkrongan. Kalau sudah bertobat, jangan salah pilih teman. Jangan salah nongkrong. Jangan salah ngumpul. Ya, agar apa? Agar kita tidak berbuat dosa lagi. Ini penting Bapak Ibu semua, buat teman-teman juga ya. Nah, dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dituliskan, "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai seorang pengantara." Yaitu siapa? Yaitu adalah Kristus. Ya, datang kepada Kristus. Dan ingat ya, jangan berbuat dosa lagi. Wah, fase terakhir inilah ketujuh yang menjadi seal. Kenapa kemudian Yesus memberikan jaminan kepada penjahat yang mati di kayu salib? Karena Yesus tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk berbuat dosa lagi. Karena hidupnya sekarang sudah tinggal menunggu detik-detik ya, ketika dosanya dihapus di kayu salib.
Dan si penjahat ini sedang menunggu datangnya hidup baru bersama Kristus di Firdaus. Dan dia tidak punya kesempatan untuk berbuat dosa lagi. Sementara temannya yang satu lagi di sebelah Kristus menolak untuk bertobat, menolak untuk takut akan Tuhan, menolak berbalik kepada Tuhan, menolak untuk mengaku dosa-dosanya, menolak untuk metanoia, menolak untuk punya iman, menolak untuk memberi diri untuk dibaptis, menolak semua tentang Kristus. Sehingga yang satu selamat dan yang satu lagi tidak bisa diselamatkan. Itu menggambarkan kita hari ini. Di manakah kita berada? Jangan sampai salah nongkrong, jangan sampai salah posisi, jangan sampai salah kita bergaul sehingga kemudian kita jatuh lagi ke dalam dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua pengertian hikmat yang Kau berikan. Terima kasih untuk rema yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami mendengar, Tuhan, dan kami mengerti. Jaga kami, Tuhan, agar kami tidak jatuh lagi ke dalam dosa, Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati kami dan menggenggam hidup kami, Tuhan. Kami mau datang, Tuhan, dan kami mau berkumpul dengan anak-anak-Mu yang benar, Tuhan. Kami mau berkumpul dengan terang, Tuhan. Kami mau berkumpul dengan orang-orang yang menjadi garam bagi dunia ini, Tuhan. Tuhan, inilah kami, Tuhan. Kami mau datang dengan rendah hati dan kami berdoa, Tuhan, agar kami tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Biar Engkau sendiri yang menjaga hidup kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Besem Yesua. Haleluya. Amin. Bagi God Lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman-teman serta yang lainnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.